Saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan Peniel Misteri dalam acara Wajah Allah. Beberapa waktu yang lalu kita disajikan oleh sebuah event yang luar biasa, yaitu Olimpiade Tokyo. Dan dalam Olimpiade itu cabang-cabang olahraga menyajikan pertandingan-pertandingan yang sangat seru. Salah satu cabang olahraga yang saya suka tonton adalah cabang olahraga voli. Cabang olahraga voli menarik karena di situ disajikan serve yang cepat dan smash yang tajam dan juga cepat. Yang luar biasanya ketika satu tim menyerang, tim yang lain berusaha bertahan, mengembalikan bola, dan bahkan dikembalikan dengan smash yang tajam. Saudara-saudara, ketika menonton pertandingan voli itu saya berpikir ternyata proses kehidupan ini mirip dengan pertandingan voli itu atau permainan voli. Smash yang tajam, serve yang cepat, bisa digambarkan sebagai tekanan-tekanan hidup yang mengarah kepada kita. Kita bisa mengalaminya satu kali bahkan berkali-kali. Tetapi dalam pertandingan itu tim yang diserang akan berusaha untuk mengembalikan bola, bahkan mengembalikannya dengan serangan yang tajam, dengan smash yang sangat keras. Nah, yang mau dikatakan begini, bahwa dalam kehidupan ini seringkali tekanan-tekanan hidup datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Kesulitan, persoalan, atau apapun yang Anda namakan sebagai tekanan hidup bisa datang satu kali, dua kali, atau berkali-kali dengan kesulitan-kesulitan yang tingkatnya bisa berbeda-beda. Tetapi di dalam semuanya itu, kita harus berusaha untuk mengatasinya. Ibarat pemain voli yang bertahan dan diserang, dia harus berusaha untuk mengembalikan smash yang tajam atau serve yang cepat dengan serangan balik yang juga tajam dan cepat. Dalam kehidupan, setiap orang akan mengalami tekanan-tekanan oleh berbagai situasi dan kondisi. Tetapi sama seperti ibaratnya pertandingan voli tadi, tekanan yang tiba-tiba seperti smash yang kencang, serve yang sulit dikembalikan adalah sesuatu yang mesti ditahan, dikuasai, dan dikembalikan. Dengan kata lain, ketika orang mengalami stres, ketika Anda mengalami stres, yang Anda harus kemudian lakukan adalah berusaha untuk menjadikan stres itu justru sebagai sebuah kekuatan membangun kehidupan yang lebih baik ke depan. Stres menjadi energi bagi Anda untuk membangun kehidupan. Nah, saudara-saudara, dalam tema Wajah Allah pada saat ini bersama dengan Peniel Misteri, kita membahas tema stres ya, di-smash saja. Artinya kalau stres, kembalikan lagi stres itu dengan kekuatan untuk membangun sebuah kehidupan. Tidak menyerah terhadap stres, tetapi membangun kehidupan Anda lewat tekanan-tekanan hidup yang dihadapi. Bagaimana caranya? Kita akan mengenal beberapa cara dalam kehidupan ini yang bisa kita pakai untuk mengatasi tekanan-tekanan hidup atau stres yang kita alami dalam kehidupan. Ada beberapa hal yang mesti kita kenali sebagai kekuatan untuk mengatasi tekanan hidup atau stres. Yang pertama, kenalilah diri Anda. Ini merupakan dasar daripada kekuatan untuk melawan stres. Ketika seseorang tidak mengenali siapa dirinya, maka dia pertama-tama akan kehilangan arah dalam hidup ini. Kehidupan yang dia jalani adalah sebuah kehidupan yang melelahkan, tanpa makna, tidak tahu dia harus melangkah kemana. Karena dia tidak mengenal dirinya, apa yang mesti dia lakukan, apa yang menjadi tujuan kehidupannya secara unik. Satu. Dua, kalau orang tidak mengenali siapa dirinya, yang terjadi adalah hidupnya didikte oleh keadaan, didikte oleh orang lain. Dia tidak memiliki sebuah arah. Tetapi arah hidupnya bisa berubah tiba-tiba
karena keadaan dan situasi, dia tidak bisa mengendalikan kehidupannya. Orang lain yang mengendalikan kehidupannya. Kehidupan ini merupakan kehidupan yang melelahkan, tertekan, stres. Lalu, dalam keadaan-keadaan tertekan itu, siapapun Anda dan saya adalah manusia yang terbatas. Hal yang ketiga, mengenali diri Anda adalah mengenali siapakah yang selalu bersama-sama dengan kita? Atau siapakah yang memberikan hidup ini? Yang memiliki kehidupan daripada kita? Saudara-saudara, ketika kita mengenal siapa diri kita, maka kita akan tahu bahwa karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, dan dengan demikian kita akan memakainya dalam hidup ini. Karunia yang kita punya adalah sesuatu yang gampang kita kenali dengan cara begini. Sesuatu yang kita kerjakan dengan senang hati dan kemudian menghasilkan hasil yang baik. Itulah karunia Anda, itulah passion Anda. Karena Anda mengerjakan sesuatu dengan senang hati dan hasilnya baik, itu adalah bagian diri Anda yang Tuhan berikan ada di dalam kehidupan Anda. Ketika Anda mengenali karunia Anda, passion Anda, maka hidup ini mulai terarah. Anda memiliki tujuan. Oh, saya ada di dalam dunia ini untuk melakukan ini dan itu. Untuk masuk dalam hal ini dan hal itu. Untuk ada dalam pelayanan, melakukan ini dan itu. Kalaupun saya bekerja, maka saya bekerja dengan karunia-karunia khusus yang Tuhan telah berikan kepada saya. Lalu ketika Anda mengetahui siapakah yang memiliki kehidupan Anda, suatu saat ketika keadaan hidup itu menekan, bukan cuma satu kali, tetapi berkali-kali, Anda bisa untuk mengendalikan tekanan-tekanan itu, karena Anda tahu siapa yang memiliki kehidupan Anda. Ketika Anda menghadapi tekanan, Anda bisa saja mengatakan, ya, hidup ini susah. Hidup ini sulit, penuh dengan tekanan. Tetapi hidup ini juga adalah karunia daripada Tuhan yang memiliki kehidupan saya. Dan Dia akan memberikan kekuatan untuk saya melalui tekanan-tekanan ini. Mengenali diri Anda adalah cara yang pertama untuk mengatasi stres dalam kehidupan. Kalau Anda sudah mengenal keunikan Anda, siapa diri Anda sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki karunia yang berbeda, passion yang berbeda, dan sebagai pribadi yang dimiliki oleh Tuhan yang mencintai dan mengasihi Anda, hal yang berikut adalah begini. Bergeraklah pada jalur yang telah Anda kenal sebagai jalur Anda. Anda harus hidup di dalamnya. Anda tidak bisa hidup dengan menyenangkan semua orang. Orang yang stres, orang yang capek, kadang-kadang adalah orang yang khawatir terhadap apa yang menjadi percakapan atau perbincangan orang lain tentang dirinya. Dan ketika dia khawatir, dia berusaha menghidupi, menyenangkan orang-orang yang mengkritik atau orang-orang yang menaruh harapan pada dia. Nah, sebuah riset diadakan, seorang perawat yang merawat orang-orang yang dalam kehidupannya hampir meninggal atau katakanlah memasuki saat-saat akhir dalam hidupnya dan akan mengakhiri kehidupannya di dunia, dia mengatakan bahwa rata-rata penyesalan daripada orang-orang itu adalah bahwa mereka dalam kehidupannya tidak melakukan apa yang mereka inginkan atau apa yang menjadi tujuan kehidupan mereka. Mereka hidup hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Itulah penyesalan mereka. Jadi orang seringkali tertekan karena hidup hanya untuk memuaskan orang lain. Saudara-saudara, ini tidak berarti bahwa kita tidak hidup untuk memenuhi atau membantu orang lain. Tetapi jangan hidup dengan menghidupi visi orang lain. Sebab ketika Anda melakukan itu, Anda tengah menggagalkan sebuah rencana unik Tuhan dalam kehidupan Anda. Anda tidak bisa mencapai tujuan-tujuan hidup
yang Tuhan telah tetapkan secara unik bagi Anda. Hidupilah apa yang menjadi kehidupan Anda yang telah Tuhan maksudkan bagi Anda. Caranya adalah dengan tidak berusaha menyenangkan semua orang. Hiduplah pada jalur Anda. Ketika Anda tahu apa yang menjadi karunia, passion, kesempatan yang secara khusus Tuhan berikan kepada Anda, pakailah itu sebaik-baiknya. Bergeraklah di situ. Kembangkan karunia talenta Anda. Sehingga Anda bertumbuh makin kuat dalam menghadapi perjalanan kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada Anda. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadir
dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Saudara-saudara, hal berikut yang mesti Anda lakukan supaya Anda bisa menghadapi tekanan kehidupan adalah mengatur prioritas. Rencanakan apa yang mesti Anda lakukan dengan karunia, dengan talenta yang diberikan atau kesempatan-kesempatan dalam hidup ini. Terus terang kita seringkali lupa bahwa dunia modern pada saat ini menyibukkan kita dengan berbagai hal. Seringkali seseorang tidak bisa tenang untuk melakukan sesuatu karena ada hal-hal lain yang dia pikir dia mesti lakukan. Nah, multitasking, seringkali kita bilang begitu. Kita melakukan sesuatu pekerjaan sambil berpikir harus melakukan pekerjaan apa lagi. Yang terjadi dalam keadaan itu, orang menjadi tidak produktif, bahkan bisa menjadi tidak maksimal. Karena energinya tidak tersalur untuk satu hal yang terencana atau terfokus, tetapi energinya juga terserap untuk hal-hal tertentu yang mesti dia pikirkan, bahkan sambil dia lakukan dalam sebuah pekerjaan yang tengah berlangsung. Kalau Anda berada dalam keadaan ini, maka Anda akan mengalami stres, kelelahan, capek, bahkan tidak maksimal dalam kehidupan ini. Seseorang bijak mengatakan bahwa kekuatan daripada fokus adalah melipat gandakan hasil. Ketika kita merencanakan apa yang kita mesti lakukan, ada begitu banyak pekerjaan, tapi kita mulai menaruh skala prioritas. Ini yang saya mau kerjakan pertama. Dan kita mengerahkan seluruh tenaga di situ. Setelah selesai, kita melangkah ke yang berikutnya. Kita menghindari tekanan-tekanan yang tidak perlu, yang bisa kita alami dalam kehidupan ini. Yang kedua, ketika kita menentukan prioritas dan kemudian menjadi fokus, bayangkanlah kekuatan berlipat ganda yang Anda miliki untuk mencapai hasil yang maksimal. Mungkin Anda mengatakan, tidak bisa, saya mesti mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Bisa saja Anda melakukan hal itu. Ujung-ujungnya Anda akan kelelahan. Ujung-ujungnya hasilnya tidak akan maksimal. Oleh sebab itu, hal yang berikut yang mesti dilakukan adalah menentukan prioritas dan fokuslah pada salah satu hal yang Anda anggap bisa Anda selesaikan. Paling penting, lalu kerjakanlah itu. Sesudah itu, baru Anda melakukan hal-hal yang berikut yang mesti dilakukan. Tentukan prioritas, bikin perencanaan, dan fokus pada apa yang mesti Anda lakukan. Hal yang berikut untuk mengatasi stres adalah bekerja sama dengan orang lain. Seringkali kita tergoda untuk melakukan segala sesuatu seorang diri. Ketika mengetahui karunia, passion, lalu kita bergerak pada jalur kita, menentukan prioritas dan fokus, tidak berarti segala sesuatu mesti dilakukan seorang diri. Ada begitu banyak hal di dalam dunia ini yang mesti kita lakukan bersama-sama dengan orang lain. Nah, godaan untuk melakukan segala sesuatu seorang diri hanya akan membawa Anda pada tekanan-tekanan yang berat. Anda tidak bisa menerima sebuah tanggung jawab yang berat dan melakukannya seorang diri
tanpa dibantu oleh orang lain. Mengapa kita seringkali tidak mau untuk berbagi, bekerja sama dengan orang lain? Hal ini berpulang pada dua hal. Yang pertama adalah kesombongan. Kita menganggap hanya diri kita yang mampu. Hanya diri kita yang bisa melakukannya dengan sempurna. Orang lain tidak akan bisa melakukan sebaik kita. Atau bila tidak ada kita, segala sesuatu tidak akan berjalan dengan baik. Hentikanlah berpikir seperti itu. Karena orang-orang percaya diciptakan dengan berbagai karunia dan talenta untuk membangun tubuh Kristus. Anda tidak bisa mencapai sebuah tujuan dalam kehidupan ini, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu seorang diri. Tekanan-tekanan hidup itu harus dibagikan. Yang kedua, kenapa seseorang seringkali menghindari untuk bekerja sama dengan orang lain? Yang terjadi adalah takut untuk disaingi. Jadi terkadang seseorang takut untuk membagikan tugas atau bekerja sama dengan orang lain karena berpikir begini, jangan-jangan nanti dia lebih baik daripada saya. Jangan-jangan ketika dia lebih baik daripada saya tidak lagi dipakai. Lihatlah bahwa urutan-urutan stres yang bisa membuat Anda tertekan, Anda akan melihat urutan-urutannya bahwa ketika suatu saat Anda menolak bekerja sama dengan orang lain, beban pekerjaan begitu berat, maka kembalilah ke awal. Ketika ancaman itu terasa, jangan-jangan orang lain lebih baik daripada saya. Tidak. Ketika Anda mengenali siapa diri Anda di dalam Tuhan, dan Anda bergerak pada jalur Anda, menentukan prioritas, rencana, dan fokus, maka Anda tidak khawatir orang lain akan menjadi ancaman bagi Anda. Sebab Anda unik, orang lain unik, ada hal-hal yang Anda bisa lakukan, orang lain tak bisa lakukan, demikian juga sebaliknya. Hal yang berikut mengenai stres adalah dengan bekerja sama dengan orang lain. Sesudah itu, yang mesti Anda lakukan dalam kehidupan ini supaya kuat menghadapi stres adalah nikmati hidup. Hidup ini bukan cuma sebuah perjuangan, tetapi hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk menikmati segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini kepada Anda. Penulis kitab Pengkhotbah pernah mengatakan bahwa salah satu hal baik yang Tuhan berikan kepada manusia adalah bersenang-senang. Anda boleh memilih kesenangan apa yang bisa dilakukan dalam kehidupan ini. Sehingga tekanan-tekanan yang dialami itu bisa tersalur, bisa keluar. Anda bisa melakukan hobi Anda bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Anda. Terakhir, saudara-saudara, berbicara tentang mengatasi stres, mengatasi tekanan dalam kehidupan, yang terakhir bukannya tak penting, tetapi yang terakhir bagi orang percaya, bagi Anda dan saya, adalah sesuatu yang menjadi nafas kehidupan kita. Berdoa. Punya waktu saat teduh pribadi dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan adalah kekuatan bagi kehidupan kita. Kita harus memiliki seseorang pribadi yang mendengarkan kita tanpa syarat. Dan pribadi itu adalah Tuhan. Kita bisa mengeluh, bisa bercerita tentang keadaan hidup kita yang sulit, bisa mengatakan harapan-harapan kita tanpa merasa diacuhkan, tidak didengarkan, dihakimi, tetapi kita merasa berharga, kita merasa dikuatkan ketika kita ada dalam saat teduh bersama dengan Tuhan. Tekanan-tekanan hidup akan tersalur. Saudara-saudara, kita mengakhiri perjumpaan dengan pendiam misteri dalam acara Wajah Allah. Sampai jumpa kembali minggu depan bersama dengan pendiam misteri. Tema edisi kali ini, saya percaya telah membangun sebuah kekuatan untuk menghadapi stres. Kalau Anda stres, ya disemes saja.